Ci. Oke, bisa. Aku baru sampai rumah sakit ini mau lihat papa, tapi kayaknya papa di ICU, jadi nggak tahu jam besoknya bisa atau enggak. Kalau Talia masih bisa masuk, jadi di sana tuh kayak ada jendela, nanti bisa Talia dari sana. Datang membesuk ayah Ruben Onsu yang dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Sentul, Sarwenda mengajak serta putrinya Talia. Ayah Ruben Onsu, Johannes Abraham Onsu, yang semula menderita sakit tifus, justru tak sadarkan diri 2 hari belakangan ini. Kondisi sang ayah mertua yang terbaring koma membuat Sarwenda tak kuasa menahan kesedihannya. Apalagi ketika mendengar celetukan polos sang buah hati yang hanya bisa melihat kakeknya dari jendela luar kamar ICU tempat ayah Ruben dirawat. Dan hal ini pula yang dirasakan Ruben Onsu. Lewat akun sosial medianya, Ruben mencurahkan segala lara dan kesedihannya. Perkembangannya sih masih ya nggak ada yang signifikan katanya gitu, jadi ya apa masih belum sadar gitu, nafasnya juga masih dibantu. Tadi pas lihat opanya kan Alia cuma bolehnya dari jendela, jadi dari jendela aku di dalam, jadi dia nggak boleh masuk, dia masih kecil, jadi dia ya kan. Alia panggil opa nggak? Ya, opa ada nggak? Panggil opa gimana? Opa cepet sembuh ya gitu. Jadi apa ya, dia tadi di jendela, dia manggil, dia ketok-ketok jendelanya apa gitu, jadi aku ngeliatnya juga makin sedih gitu. Paling cuman dianya pas lihat aku sedih, dianya juga jadi ikut sedih gitu. Tapi dia pukul-pukulin kacanya, manggilin opanya gitu. Jadi ya tadi kan Talia nggak bisa masuk, jadi aku bilang, Pak, Talia di luar, manggilin papa cepet sembuh ya, papa cepet bangun, jadi bisa main lagi sama kita, bisa ngumpul lagi bareng sama kita ya Alia ya. Di usia ayah Ruben Onsu yang sudah memasuki 75 tahun, Johannes Abraham Onsu dikenal sebagai sosok penyayang. Tidak hanya kepada Ruben, Sarwenda mengaku bahwa sang mertua adalah kakek yang sangat peduli dan mencintai putrinya. Dan ketika kakek Talia terbaring tak berdaya, Sarwenda kembali menitikkan air mata saat berkisah tentang perhatian dan kebersamaan mereka bersama ayah Ruben. Bawahnya kalau Bensu, dia berusaha buat tegar, jadi dia kayak nggak apa-apa, cuman akhirnya pas pada saat dia di lokasi di mobil dia nangis, dia ini, jadi dia tetap drop lah ya, pastinya semua keluarga pastinya drop gitu. Dengan senangnya dia tahu aku suka ngemil atau apa, dia beliin semua makanan, dia beliin semua cemilan, ntar aku datang dia udah siapin semuanya. Dia udah ini makan ini enak lo gitu, jadi apa ya, dia udah siapin semuanya. Kalau sekarang ada Talia, dia lebih seneng lagi. Talia suka makan apa, dia siapin semuanya. Terus kalau misalnya dia tahu Talia suka kalau mandi sukanya pakai bak berenang atau apa, ntar dia beli bak berenangnya supaya Talia ntar betah ke rumah opa, gini main ke rumah opa, jadi semuanya lah disiapin gitu. Jadinya tadinya Imlek aku mau ke Jambi, semuanya ajak papa juga, cuman papa bilang aku kayaknya capek, nggak bisa gitu. Akhirnya kita jadinya di Jakarta semuanya. Opa cepet sembuh ya. Opa cepet sembuh ya. Alia sayang opa, kita semua sayang opa ya. I love you opa. Kiss bye opa mana? Kiss bye opa. Bye bye gimana? Kiss bye opa.
Selain Ruben Onsu dan Sarwenda, Indra Bekti juga tengah mengkhawatirkan kondisi istrinya Dila yang tengah mengandung anak ketiga mereka. Dila yang semula hanya mengeluhkan panas dan telah dirawat di rumah sakit sejak tanggal 16 Januari 2016 lalu, ternyata mengalami infeksi saluran kencing. Hal ini menyebabkan mulut rahim Dila terbuka dan dikhawatirkan terjadinya keguguran. Tak ingin hal buruk terjadi pada sang istri dan calon bayi mereka, Indra Bekti akhirnya memutuskan agar sang istri menjalani operasi pengikatan mulut rahim pada hari Minggu lalu. Lalu seperti apa Indra Bekti yang mendampingi Dila saat operasi, berbagi kisah tentang kondisi sakit yang diderita istrinya. Menunggu Bunda di sini. Sebentar lagi ya Bunda. Kangen ya Bunda. Dadah. Kuat ya sayang. Pokoknya sama ayah nemenin kamu di dalam. Ayah boleh kan di dalam, boleh kan gitu. Itu apa ya? Menurut aku itu saat-saat romantis sih sebenarnya, walaupun dia ada di situ tapi dia pengen ada aku, pengen aku temenin dia gitu. Itu ikatan batin yang luar biasa buat aku. Jadi ini operasi untuk merapatkan kembali mulut rahim yang agak robek waktu itu karena adanya infeksi saluran kemih di mulut rahimnya, di saluran kemihnya itu sehingga membuat mulut rahim itu lemah. Jadi ada resiko bisa prematur lahir atau keguguran gitu. Akhirnya kita discuss dan kita sampaikan ke Mas Bekti bahwa kita harus melakukan action. Satu, kita melakukan penjahitan yang mungkin outcome-nya akan lebih baik dengan cara menjahit dan menutup mulut rahimnya lagi. Aduh, pasti khawatir ya. Mungkin ada resikonya di situ gitu. Resikonya mungkin bisa aja setelah dijahit pun bisa terjadi kelahiran juga bisa gitu. Ya pemirsa, mohon doanya semoga Bunda Dila bisa sehat terus, diberikan kesembuhan dan bayinya juga kuat sampai akhirnya di bulannya yang tepat untuk lahir dan sehat bayinya. Selamat pagi pemirsa Was-Was, bersama saya Jessie Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Beranjak dari kisah Ruben Onsu dan Indra Bekti, inilah kebahagiaan cinta yang dibawa Kesha Karamoy yang baru saja melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya Axel. Sementara itu pasangan Ihsan Denada seakan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius lagi. Memposting foto tengah berada di rumah baru, benarkah Ihsan membuktikan bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang suami sekaligus ayah sambung bagi anak Denada?